warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, silakan dulu ini. Baik, anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Dan silakan yang bikin doa silakan dimulai. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya saya mau absen dulu. Mudah-mudahan hari ini hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada? Kenapa tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Namanya? Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang adab sholat dan zikir. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya siap? Siap. Alhamdulillah. Kemudian saya juga mau tanya, mungkin ada di antara kalian yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu, ya, tentang apa? Dalil sholat. Ayo silakan, ada yang masih ingat angkat tangan. Oh ya, silakan. Wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Oke, ada lagi, silakan. Ustaz. Oh ya, silakan. Dalil tentang berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ternyata kalian masih Iya. tolong ya, jangan sampai dilupakan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa taala. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Sudah. Sudah berzikir? Sudah. Semoga sholat dan zikir kalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa taala. Kita akan kembali belajar tentang adab sholat dan zikir. Namun sebelumnya saya akan sampaikan tahapannya dulu. Ya, yang pertama, sebentar kalian akan melihat atau mengamati video dan PowerPoint yang Pak Guru sudah buat. Ya. Kemudian kalian nanti perhatikan videonya, diamati. Kemudian nanti silakan dibuatkan apa yang kalian bisa ambil dari video-video tersebut. Kemudian nanti kalian juga akan berdiskusi. Ya, nanti kita akan bagi kelompok, berdiskusi dan bertanya jawab tentang materi adab tentang sholat. Baru nanti kita akhiri dengan menyimpulkan bersama. Oke, setuju semuanya? Setuju. Sekarang kalian perhatikan PowerPoint atau media yang ada di depan. Kalian diperhatikan, tolong perhatikan dengan baik. Kemudian amati dengan baik dan seterusnya.
sehingga kalian nanti bisa menyimpulkan atau bisa mengetahui bagaimana adab sholat dan zikir yang benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar materi akidah akhlak. Dalam hal ini adalah adab sholat dan zikir. Saya yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mampu menjaga sholat dan berzikir. Namun kita perlu melaksanakan sholat tersebut dan zikir tersebut dengan adab. Kita masuk di bagian adabnya. Ya, bagian pertama adalah adab sholat. Ya, adab sholat yang pertama adalah khusyuk. Ya, apakah khusyuk itu? Ya, menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Jadi bukan hanya kita membaca dengan mulut, akan tetapi hati kita juga merenungkan apa yang kita baca. Misalnya kita membaca tasbih, yaitu subhanallah, yang artinya adalah maha suci Allah. Tentunya kita memikirkan atau menghadirkan hati kita bahwa kita adalah manusia atau hamba yang kotor, hamba yang banyak dosa, banyak noda, banyak salah, banyak lupa. Tapi Allah adalah maha suci. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang. Kalian sudah mengamati videonya. Bagaimana videonya, benar tidak? Baik. Mudah-mudahan kalian sudah bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya mau tanya. Ayo, mengapa sholat dan zikir itu harus dilaksanakan dengan adab? Yang bisa Anda tanya? Oke, silakan. Karena sholat dan zikir adalah perintah Allah. Karena sholat dan zikir adalah perintah Allah. Betul, sholat dan zikir perintah Allah? Betul. Makanya sholat harus dikerjakan dengan adab. Ada lagi, silakan katakan. Oke. Karena dengan sholat dan zikir kita masuk surga. Karena sholat dan zikir kita bisa masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Nah, tahapan berikutnya adalah kita bagi kelompok, ya, bagi kelompok untuk kalian diskusikan apa yang sudah ditayangkan tadi di PowerPoint maupun video yang sudah ada. Kelompoknya kita bagi menjadi dua, ya. Jadi kelompok untuk bangku ini dibagi dua, ya, 2 orang depan, 1 orang belakang untuk kelompok. Kemudian didikan juga bagian belakang, didikan juga bagian tengah. Dan sekarang saya kasih kalian kesempatan untuk berdiskusi tentang materi yang tadi. Silakan 1 orang menulis, ya, yang lain silakan diskusikan hasil diskusi kalian, ditulis kemudian sebentar dipresentasikan di depan kelasnya. Ya, presentasikan 1 kelompok. Kemudian kelompok yang lain memperhatikan sambil memikirkan apa mungkin ada masalah, ya, masalah atau persoalan yang kalian temukan dalam diskusi ini. Oke, bagaimana, sudah siap? Siap. Baik, silakan lanjutkan. Saya kasih waktu 10 menit, ya. Baik, waktu diskusi sudah habis, ya, sudah sampai 10 menit. Sekarang kita masuk di presentasi hasil diskusi. Silakan, mungkin ada kelompok yang siap untuk maju. Ada kelompok berapa? 1. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Sabil. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab sholat dan berzikir. 1. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan berzikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kehusukan ibarat badan tanpa roh. 2. Hati yang ikhlas. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya sekarang kita masuk di sesi tanya jawab dalam diskusi. Nah, dari pemaparan materi yang tadi tentang adab sholat zikir, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang dibingungkan, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Kenapa orang Islam diperintahkan untuk sholat? Kenapa? Kenapa orang Islam diperintahkan untuk sholat? Kenapa orang Islam diperintahkan untuk sholat? Ayo, silakan dijawab nomor 1. Orang Islam diperintahkan untuk sholat karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kita juga diperintahkan untuk sholat agar bisa masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, miftahul jannati as-sholat. Kunci surga adalah sholat. Demikian jawaban dari kelompok 1 tentang pertanyaan dari temannya tadi. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Jawabannya apa? Karena sholat adalah tiang agama. Ingat, kalau sebuah tiang di rumah itu tidak kuat, maka agamanya juga tidak kuat. Demikian juga sholat ini, kalau sholat tidak dikerjakan dengan baik, maka keimanan atau agama seseorang itu cepat rusak atau runtuh, ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa miftahul jannati as-sholat. Kunci surga adalah sholat. Kalau mau masuk surga, kerjakan sholat dengan baik, ya. Mau masuk surga? Mau. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikianlah pemaparan hasil diskusi yang kami laksanakan pada saat ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sekarang saya akan bagikan kepada kalian lembar kerja. Lembar kerja namanya adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti kalian akan baca petunjuknya, kemudian jawab soal-soal yang ada di dalam lembaran ini. Bagaimana, siap? Siap. Oke. Saya bagikan ya. Oke, sekarang lihat lembaran kerja peserta didiknya. Di situ ada pertanyaan, kemudian ada kolom jawaban. Silakan diisi dengan baik sesuai dengan pelajaran atau materi yang kalian sudah dapatkan pada hari ini. Saya kasih waktu selama 15 menit ya untuk dikerjakan. Silakan kerjakan dengan baik sesuai dengan pengetahuan kalian.
Dari materi adab sholat dan zikir ini ada banyak hal yang kita dapatkan dan bisa kita konsepkan. Mungkin ada di antara kalian yang bisa membuatkan atau menyebutkan peta pikiran tentang adab sholat dan zikir. Kalau yang bisa silakan angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dan zikir adalah perintah Allah yang harus dilakukan dengan adab-adabnya. Jika salat dan zikir dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, dari peta pikiran yang telah disebutkan oleh teman kalian tentang adab sholat dan adab zikir, kemudian dari materi-materi yang sudah kita bahas hari ini, jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil dan bila perlu bisa kita simpulkan bersama. Ayo, mungkin ada yang bisa simpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang adab sholat dan zikir. Yang bisa angkat tangan. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah sholat harus dikerjakan sesuai dengan adab-adabnya. Zikir dibaca dengan hati yang ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus dilakukan dengan Adab. zikir juga harus dibaca dengan khusyuk dengan Ikhlas. Oke, bagaimana setuju? Setuju. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini tentang adab sholat dan Zikir. perlu kalian ketahui sekali lagi bahwa sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu berapa kali sehari? 5 kali. Yaitu sholat subuh. Harus dilaksanakan setiap hari ya. Kemudian aku untuk materi hari ini kita cukupkan. Nanti kita akan masuk di pembelajaran berikutnya bagaimana praktek sholat dan Zikir. sesuai dengan adab-adabnya. Oke, bagaimana kalian siap? Siap. Setuju? Oke, baik. Mungkin demikian dulu untuk saat ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dan kita tutup sekali lagi dengan doa dan harapan semoga pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tetap sehat. Dan ilmu yang berkah. Silakan yang ingin doa satu orang. Teman-teman, mari kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.